Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di Pojok Bebas Channel dengan rubrik Asal Omong. Pada hari ini kami akan membicarakan atau mendiskusikan satu tema yang lagi hangat akhir-akhir ini, yaitu demonstrasi mahasiswa pada tanggal 11 April beberapa hari yang lalu ya. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa, Bang. Ya. Pertama itu penolakan masa presiden 3 periode. Lalu kemudian yang kedua itu penolakan terhadap penundaan pemilu. Saya kira dua tuntutan ini itu sudah clear, karena pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada penambahan 3 periode masa presiden. Lalu kemudian juga tidak ada penundaan masa pemilu. Jadi pemilu akan berjalan, ya, akan diselenggarakan pada tahun 2024 sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Jadi tentang hal ini clear, kita tutup buku dan kita tidak usah mendiskusikan lagi wacana-wacana tentang ini, karena ini akan ya sia-sia juga ya, karena sudah clear itu ya. Lalu kemudian yang menarik, dan ini yang akan menjadi fokus dari pojok bebas yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu tuntutan mahasiswa kepada anggota dewan di DPR. Ya. Ada 4 tuntutan, namun yang menarik perhatian kita yang perlu kita diskusikan adalah tuntutan yang pertama, yaitu tentang para mahasiswa itu menuntut supaya anggota DPR, anggota dewan kita itu harus mewakili rakyat. Gitu. Ya, jadi setiap kebijakan-kebijakan mereka, setiap wacana-wacana yang mereka keluarkan di ruang-ruang publik itu harus mencerminkan aspirasi atau kepentingan warga negara, ya, bukan kepentingan partai politik. Ya. Saya kira isu ini menjadi menarik dan perlu kita refleksikan ya, Karena apa? Karena pasca reformasi pada tahun 1998 ya, anggota DPR itu dipilih langsung oleh warga negara. Jadi anggota DPR itu dipilih langsung oleh warga negara. Harusnya mekanisme demokrasi seperti ini mengafirmasi kepentingan warga negara, kepentingan rakyat ya. Namun semua kita tahu bahwa kedaulatan rakyat ini ya dalam prakteknya hanya terjadi pada peristiwa pemilihan. Ya, pada saat pemilihan, warga negara itu berlomba-lomba pergi ke TPS, dan di sana kita menyaksikan bahwa suara rakyat itu atau rakyat itu sendiri sungguh berdaulat secara politik atas negara. Namun, tetapi ya pasca elektoral ya, pasca peristiwa itu nyaris anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat itu cenderung mewakili aspirasi atau kepentingan partai politik. Ya, kontradiksinya di situ, paradoksnya di situ. Jadi kami melihat, atau Pojok Bebas Channel Asal Omong melihat itu adalah sebuah paradoks ya. Pertanyaannya adalah, apakah kepentingan partai politik itu mencerminkan kepentingan rakyat? Nah, itu pertanyaan refleksinya. Apakah kepentingan partai politik mencerminkan kepentingan rakyat? Pertanyaan ini perlu kita refleksikan untuk menentukan sikap ya, terutama sikap ya pada tahun 2024 nanti ya. Apabila kepentingan partai politik terlalu jauh dari aspirasi warga negara, maka kita perlu meninggalkan partai politik tersebut, karena tidak ada gunanya juga, ya, tidak ada gunanya. Ya. Dengan sikap seperti ini sebetulnya yang ingin kita dorong, yang ingin kita motivasi itu adalah agar partai politik ya berlomba-lomba untuk mengakomodasi kepentingan warga negara. Sebab apa? Sebab mereka akan ditinggalkan oleh warga negara kalau kebijakan-kebijakan mereka itu tidak mencerminkan kepentingan warga negara. Ya. Ya. Berlomba-lomba untuk mengakomodasi kepentingan dalam setiap kebijakannya, dan bukan kepentingan sekelompok elit partai politik. Ya. Bukan sekelompok kepentingan elit partai politik yang semua kita tahu atau boleh atau patut menduga bahwa sekelompok elit partai politik itu adalah para oligarki. Gitu. Nah, coba teman-teman membayangkan rakyat sudah bersusah-susah ya, menyatakan kedaulatannya, mengafirmasi kedaulatan pada saat pemilu.
namun toh pada akhirnya yang menentukan dalam setiap kebijakan negara itu adalah para oligark itu di partai politik itu. Ya. Nah, tentang hal ini teman-teman sekalian, kita akan mendiskusikannya dengan pakar kita, Bang Jul ini, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Ya, Bang Jul, apa pandangan Bang Jul tentang paradoks ini, Bang? Ya, memang faktanya memang seperti itu, bahwa orang-orang yang dipilih rakyat setelah dipilih mereka bukan mewakili rakyat lagi, tetapi mewakili partai politik yang menunjuk mereka. Itu persoalannya di situ. Jadi bagaimana kita bisa berharap banyak kepada wakil rakyat yang kita pilih dengan pada saat pemilihan kita berbondong-bondong ke TPS itu, setelah mereka duduk di DPR mereka hanya berbicara kepentingannya sendiri dan juga kepentingan partai politiknya. Nah, itu menjadi persoalan besar di Republik ini dan itu tidak pernah akan selesai. Tetapi kemarin ada hal yang menarik sebenarnya dengan hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat pada saat demonstrasi itu. DPD kalau tidak salah ya. Nah, yang merupakan senator. Ya. Nah, mereka itu dipilih langsung oleh rakyat. Ya, tetapi sayang mereka tidak punya kewenangan untuk bersuara, untuk mewakili rakyat. Jadi sepertinya ada hal yang kurang bagus dalam demokrasi kita di bangsa ini. Harusnya kalau memang kita ingin memperkuat, ya kita harus memperkuat senator kita yang ada di DPR. Karena mereka langsung dipilih rakyat dan mereka tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili partai politik. Mereka mewakili diri mereka sendiri dan mewakili rakyat yang itu. Mewakili wilayahnya. Ya kan, mewakili wilayah. Ya. Jadi daripada kita berharap banyak kepada DPR, apa yang kita mengharapkan dari DPR? Karena mereka lebih bergantung pada partainya. Apa kata pemimpin partainya, apa kata ketua fraksinya, selesai itu. Ya. Jadi kita hanya memilih orang untuk duduk dan mendapat fasilitas yang bagus dari rakyat di Senayan. Setelah itu tidak punya input apa-apa untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi saya pikir memang harus lebih mendasar, kita harus merubah pola pikir kayak para pemilik partai ini. Karena umumnya pemilik partai ini kan orang-orang yang pemodal, orang-orang yang punya duit, ya. Nah itu persoalannya. Tetapi sampai kapan? Ya sebenarnya gampang aja, karena terletak pada rakyat sendiri, ya. Kalau rakyat tidak mau memilih, udah selesai urusannya. Tidak ada DPR itu di Senayan. Ya. Nah, tapi persoalannya, apakah kita bisa meyakinkan rakyat bahwa kita tidak usah memilih wakil-wakil DPR? Tapi persoalannya juga kita melakukan itu berarti kampanye hitam lagi, kita akan kena pasal kan? Itu juga persoalannya. Jadi anggota DPR ini, memang mereka ini diperkuat segala macam infrastruktur untuk melindungi mereka. Ya itu tadi, kalau kita berkata, pokoknya pemilu 2024, sudahlah kita terus memilih wakil kita. Ya, dari partai politik, mending kita memperkuat senator kita yang tidak bergantung pada partai politik, ya kan? Tetapi persoalannya lagi adalah kewenangan senator itu apa sampai hari ini kan tidak jelas keberadaan mereka juga kan, membuat undang-undang juga tidak jelas. Ya. Tapi dapat fasilitas juga yang bagus. Nah itu kendala ya Republik ini, gitu bukan? Jadi buang-buang uang rakyat juga jadinya. Jadi sangat tidak ada yang tidak punya kewenangan tapi dibayar oleh rakyat. Terus ngapain diciptakan ya? Nah itu dia persoalan juga. Kita ingin memperkuat senator, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi semua fasilitas dibayar oleh negara dari uang rakyat kan. Mungkin daerah juga ya, wilayah daerah yang harus mengevaluasi juga itu peran para senator. Apa dampaknya terhadap mereka? Ya? Atau sama saja ya? Ada atau tidak adanya para senator itu ya. Tapi ya teman-teman sekalian, nah, poin yang perlu kita renungkan pada sekarang saat ini adalah bahwa kita pasti memiliki referensi ya. Dalam beberapa tahun terakhir, partai-partai politik mana saja yang sungguh mengaspirasi kepentingan-kepentingan rakyat gitu. Kepentingan-kepentingan warga negara, dan partai-partai politik mana yang asal omong, ya, asal bicara, tetapi mereka
mereka sebetulnya tidak mewakili kepentingan rakyat, dan kita semua memiliki referensi untuk itu ya. Nah, hal ini perlu kita lakukan karena warga negara juga memiliki tanggung jawab ya, memiliki kewajiban untuk mendidik partai politik gitu. Artinya bahwa partai politik yang tidak mencerminkan aspirasi Anda, ya Anda perlu meninggalkannya, supaya dengan cara itu partai politik juga ya dia harus dihukum gitu. Dia harus dididik juga supaya belajar bagaimana caranya menciptakan kondisi atau mekanisme sedemikian rupa supaya kebijakan-kebijakan mereka itu sungguh mewakili kepentingan rakyat. Saya kira itu poin yang perlu kita refleksikan para sahabat asal omong di mana saja berada, sebagai persiapan kita menjelang tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan partai politik yang akan menjadi kontestan ya pada tahun 2024 nanti ya mulai sekarang belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka, dalam setiap wacana-wacana yang mereka sampaikan di ruang publik, sungguh-sungguh mencerminkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikutnya. Terima kasih.